Jadi sekolah itu fungsinya memfasilitasi mediator. Jadi ini ada yang berbakat nih, udahlah kamu nggak funding, jadi nanti TA-nya itu diproduksi. Saya pengen sekali memproduksi. Nah ini berbakat. Animation for All. berarti paling tidak harusnya sekolah-sekolah itu harus mempunyai sesuatu yang artinya mereka bisa menarik ya, bukan menarik karena dia sudah lama, menarik karena dia sudah punya dosen banyak, tetapi siapa dosennya? Siapa dosennya? Artinya praktisi-praktisi atau siapa yang ada di situ yang paling tidak bisa sharing ilmu pengalaman dia, bukan hanya akademisi yang hanya teoritis saja gitu. Saya rasa itu. Kemudian juga sudah berapa lomba yang diikuti oleh perguruan tinggi itu ya, artinya dan lombanya itu ada lomba on behalf of perguruan tinggi itu atau sekolah ya, saya tidak mesti karena SMK juga bisa, sekolah atau lembaga pendidikan itu sudah mengikuti lomba atau festival di mana saja gitu. Ya, dan itu harus yang bergengsi lah. Dan juga yang menang adalah perguruannya atau sekolahnya, bukan karena anak secara individual gitu kan. Kalau perlu sih, kalau ada yang berbakat, udah langsung di ini aja, langsung dicarikan produser aja. Jadi sekolah itu fungsinya memfasilitasi mediator. Jadi ini ada yang berbakat nih, udahlah kamu nggak funding, jadi nanti TA-nya itu diproduksi. Saya pengen sekali memproduksi. Nah ini karena kebanyakan sekolah itu mereka, namanya sekolah animasi yang keluarnya harus mereka bisa animasi kan. Ya. Padahal bisa saja mereka hanya jadi produser aja. Oh, banyak yang nggak bisa animasi, Pak. Orang sekolah seni aja nggak tahu seni kok. Seni itu apa? Lo iya lo nggak? Iya. Seni itu kan? Iya. Lo ini beneran anak salah satu ya sekolah seni aja nggak bisa gambar, seni rupa nggak bisa gambar, banyak. Ya. Dan itu berarti kan lebih ke penyaringan. Iya. Jadi bisa aja. Nah, ini kadang-kadang si anak nggak bisa ngomong. Kamu kok nggak bisa bikin animasi? Saya memang lulus sekolah ini bukan karena mau jadi animator, Pak. Saya mau jadinya produser gitu. Tapi kan saya harus ngerti dulu animasi seperti apa. Dan itu nggak bisa. Karena kamu harus bisa bikin animasi. Enggak. Itu kan nggak pede kayak kemarin Isa dan beberapa ya teman di wawancara sebelumnya itu kan aku sih basicnya nggak penting sebenarnya. Nonton juga ya berarti. Sama ya. Mau kamu sekarang supir bajai atau cuman pengangguran, semua punya kesempatan yang sama. Ya. Asal punya pulsa ya. Iya, pulsa. Passion itu. Jadi, wah aku kan jurusan psikologi. Enggak, semua bidang kan. Enggak urusan, siapapun jurusannya enggak masalah. Kan mesti saya nggak punya gelar gitu dan sekarang saya bangga. Iya, dia kan nggak punya gelar, tapi berapa banyak ilmu yang sudah Anda punyai gitu. Artinya kan pembelajaran itu tidak mesti harus dari secara formal. Justru itu kemauan untuk selalu belajar itu kan yang selalu. Nah belajar itu kan memang nggak ada batasnya. Maka wah Pak, kalau saya lihat saya itu nggak pernah tidur loh. Jadi yang ada saya ketiduran. Jadi itu kalau saya di rumah udah pegang buku atau apa tuh saya nggak sempat tiduran, nggak. Tahu-tahu dah. Nah itu kenapa? Karena antusiasme untuk belajar. Dan itu semakin banyak yang tidak saya tahu. Iya, semakin banyak kita baca, semakin banyak ternyata harus. Iya kan? Makanya sekarang saya kalau baca buku harus tricky. Nyari orang yang suka baca buku tak beli. Ini buku keren. Kayak gini kamu baca kamu bisa melihat ini. Oh ya, juga tak kasih nih kamu. Seminggu kita ngopi. Besoknya minggu gimana? Gini, kemarin saya udah baca buku. Kapan-kapan kita diajak nyari orang sendiri. Iya, nggak apa-apa, nanti saya tak ngikut, tak kasih kopinya nanti. Jadi karena waktunya harus efektif. Iya benar. Itu biar dia mungkin suka membaca, suka ini kan, dan juga bisa menjelaskan kan. Itu yang bisa. Oke. Bahkan kadang-kadang gini Pak, saya punya cara belajar efektif sebenarnya. Kalau saya mau tidur, saya biasanya dengerin podcast. Taruh di sini. Makanya kalau dulu di wayang, saya belajar di wayang. Ternyata banyak orang itu mendengarkan wayang, bukan melihat wayang. Kenapa? Karena mendengar itu proses paling mudah ditangkap otak. Kalau mata itu kan harus dibalikkan sama korneanya, terus diserapnya sampai berapa langkah. Tapi kalau kuping itu langsung masuk. Makanya kenapa tahu-tahu kita di kamar mandi nyanyi lagu apa tanpa perlu ngomong.
karena audio itu lebih cepat masuk. Makanya saya tidur, yang paling cepat mati adalah mata saya. Iya kan? Tapi kuping saya masih bisa. mendengar. Walaupun secara apa ya? Kalau secara bisa dikatakan alfa atau beta gitu kan. Dan kelak asupan itu muncul saat dibutuhkan. Kok tiba-tiba kita punya ide apa? Enggak tiba-tiba sebenarnya. Sudah terekam. Iya, kita nggak sadar. Makanya nggak ada yang namanya ngarang. Ngarang tuh nggak ada. Oh sudah ada di bawah matahari yang sama kan? Iya. Because we all live under the sunset. Cuma ya itu, apa namanya, triggernya aja. Iya, dan sedikit nyolong, tapi jangan sampai orang tahu kan. Nyontoh orang kan. Iya. Oke. Nah, pendidikan. Artinya setelah mereka pendidikan, entah di level apa. Tadi pendidikan atau sekolah? Kalau pendidikan seumur hidup ya. Pendidikan, iya. Tapi kan tadi arahnya sekolah. Sekolah kan arahnya ke pendidikan, walaupun nanti hasilnya kan tergantung dari sumber daya, katakanlah terutama adalah pengajar dan fasilitas. Tapi yang terutama adalah pengajar ini yang menurut saya masih sangat terkendala, sehingga bahkan sekarang kementerian pun akhirnya turun tangan juga membuat sekolah-sekolah langsung praktek animasi gitu, langsung ke aplikasi gitu. Artinya ternyata karena mereka menyadari bahwa kebutuhan terhadap pelaku animasi atau animator itu ternyata bisa dikatakan kayak menurut mereka itu sangat banyak sekali, karena bahkan saya mendengar bahwa sekarang ini mereka sedang ditarget untuk mendidik sekitar 2000-an animator untuk dijadikan menjadi untuk kerjaan apa? Yang penting paling tidak outsourcing atau paling tidak mereka menghadapi kemungkinan nanti kebutuhan dari seorang kebutuhan animasi. Tapi yang jelas mereka butuhkan seperti itu. Nah, masalahnya adalah seberapa prospek profesi animasi ini kalau menurut Mas Riza? Ya pertama sih profesi ya, artinya profesi. Saya sebagai seorang animator, sebagai pelaku animasi, sekarang saya belajar animasi. Kemudian ke depan kira-kira prospeknya seperti apa, atau paling tidak kebutuhan apa yang diperlukan oleh masa depan untuk profesi animasi, sehingga saya harus menyiapkan diri ke sana. Ya banyak sih. Misalnya kalau animasi itu kan gampang dijual karena barangnya berat. Banyak jual puisi itu kan susah. Puisi itu kan susah dijual. Tapi banyak kok ternyata penyair puisi dan bisa dijual. Apalagi animasi. Kalau mau ngomongin duit ya, ngomongin ekonomi. Nah sekali lagi dari sisi pembuatnya dia harus cinta dulu akan profesi ini. Animasi sebagai sebuah the way of life, jalan hidup, bukan lagi animasi cuman sekedar untuk nyari uang. Boleh sih untuk itu, tapi biasanya kalau udah nggak ada uang dia akan mundur pelan-pelan. Nah, kita bagi dulu. Pertama berarti ada risiko dan konsekuensi pemilihan dia sebagai animasi. Sebagai contoh misalnya gini, di Jepang itu kenapa dia komik itu terkenal? Dulu pasca perang orang Jepang itu kan miskin karena bom atom dan lain-lain. Dan rumahnya tuh sempit mepet-mepet. Ini salah satu research dari ilmuwan yang studi di sana. Maka orang ngomong bisik-bisik. Tapi kan dia butuh letupan yang dia bisa teriak-teriak untuk mengeluarkan ekspresi emosinya dia. Maka dia menggambar. Maka anime itu pencapaian dari mau gore mau hentai. Kamu berbuat apa aja, kejam, seksi, mau apapun, mau LGBT, mau apa, terserah. Itu pelampiasan dari semua. Tapi di dunia nyata, kamu harus tetap santun. Kebalikannya di sini. Kita di dunia nyata boleh kamu bacok-bacokan, boleh kamu kritik. Tapi begitu masyarakatnya moral, kamu harus surga. Gitu. Nah, saya melihat harusnya di Indonesia ada genre-genre gitu. Dan itu orang harus dengan sadar. Tapi masalahnya kan itu bicara culture kan. Ya, balik lagi. Tadi tak terusin tadi pertanyaannya kan karena kemana ke arah mana ya? Nah, sehingga ada kebutuhan ketika anime tadi disukai banyak orang, bahkan film 3D kayak Kubo itu nggak laku loh. Oh iya, Kubo and the Two Strings. Iya, kenapa? Kalau nggak digambar ini buat mereka nggak afdol. Kalau kita ke Famima misalnya, film itu kan 3D stop motion. Iya, setiap orang itu menulis dengan menggambar.
Jadi orang Jepang itu menulis kan kayak piktogram. Ya, Bahkan kalau ada di menu di restoran Jepang tuh mana yang nggak ada dagingnya ya? Oh ada yang kayak daging loh, berarti ini pakai daging gitu. ya. Sebodoh itu, Sederhana itu. Nah, setelah itu ada kebutuhan, ada teknik yang namanya animasi, dimulai dari Disney ke Toei dan lain-lain. Maka yang sudah ada komik ini dibesarkan di animasi, diperkuat lagi film-film untuk anak. Maka kan lahir generasi anime. Jadi orang ini di Jepang itu ngomongin 12 bulan prinsip, saya pernah bawa Masanobu Hiraoka, salah satu animator Jepang yang saya bawa ke ISI waktu itu di diskon. Dia ditanya, kamu menerapkan prinsip 12 animasi enggak? Apa ya prinsip 12 animasi? Dia nggak tahu. Padahal dia animator internasional. Tahu nggak kenapa? Saya tidak tahu, maaf. Oh itu Disney bilang, oh iya, tapi saya lahir itu sudah melihat animasi. Sudah lihat GIF, berjalan neon ball, film, maka otomatis kayak tadi anak-anak sekelas Lisa tadi Sudah terekam. Jadi otomatis dia nggak perlu pakai teori-teori macam-macam, selesai. Sama ketika saya lahir besar di Jogja, otomatis akademisi. Loh kenapa saya dididik sama calon-calon sarjana di UGM, di UII? Yang datang ke sini kan sekolah. Iya. Nah, kalau itu sudah menjadi gaya hidup, animasi menjadi gaya hidup, baru kita ngomongin duit. Ya, karena gampang kan. Misalnya gini, orang Indonesia dilarang menebang pohon. Kenapa? Karena erosi dan lain-lain menyebabkan banjir. Loh, kalau saya bilang orang Indonesia harus menebang pohon. Rumahnya harus kayu, jangan tembok kayak gini. Jadi Loh kita yang punya kayu kok. Ternyata kita dibohongin. Satu generasi kemudian semua rumah tembok kayu-kayu hanya punya orang kaya sekarang. Iya kan? Iya. Jadi aku ngomong agak belibet karena biar penonton kan cerdas ya. Nanti yang nonton ini bisa mengutip sendiri. Jadi saya bilang kalau semuanya sudah menjadi kebiasaan, maka otomatis demand-nya bertambah. Oke. Nah ini ngomongin suplai ya mau dibuang kemana? Itu dia. Nah, otomatis kita hanya menuruti orang-orang yang privilege, yang punya duit banyak, yang nggak tahu apa-apa soal animasi, tahu-tahu dia punya duit dibeli. Ya. Hidup kita bahkan dibeli. Bahkan kita tidak diberi ruang untuk membesarkan. Bahkan ada beberapa studio yang dibeli, sak founder-foundernya harus ditutup. Nah, tinggal kita mau sepintar apa, bisa nggak? Oke, kita bisa bekerjasama kok. Kamu punya duit, aku punya skill, ya bekerjasama. Bikin PT tadi. Sinergi. Karena orang yang nggak punya skill, nggak punya duit, dia bisa jadi reseller, kan? Iya kan? Tinggal kamu punya waktu, skill, kualitas, sama duit gitu. Iya. Ya kan? Itu waktu, tenaga, pikiran, dan duit. Ya, kan intinya mencapai sukses. Kalau orang yang punya uang tok, dia nggak punya skill, dia beli skill. Ya. Nah ini kerjasama untuk mencapai sukses. Jangan ini dibeli ini terus ini sukses sendiri. Iya. Yang kita belum ada itu. Kebersamaan. Untuk bisa mengalahkan orang, kamu nggak perlu mematahkan, tapi jalan lebih cepat supaya dia kelihatan kecil. Iya. Karena sekarang juga saya melihat juga kalau ini bicara masih di profesi ya. Karena yang saya lihat sekarang kebanyakan itu sekolah kan seperti yang dikatakan sekolah itu kan adalah sekolah untuk menjadi animator. Iya, menjadi padahal di dalam animasi kan butuh cerita. Nah, pencerita ini yang kadang-kadang kita itu masih belum punya atau bahkan bisa dikatakan defisit. Penulis cerita untuk animasi. Kan beda kan, penulis cerita untuk sinetron maupun untuk layar lebar kan berbeda. Dan ini yang kita tidak punya dan tidak punya sekolahnya, dan yang tahu bagaimana membuat cerita untuk animasi itu hanya segelintir saja gitu, yang belum bisa untuk mendakwahkan itu. Padahal kemungkinan yang terjadi adalah kalau dia bisa membuat cerita saja untuk animasi dan bisa bersifat global, paling tidak kan itu juga bisa menjadi devisa. Ya balik lagi kan ke pertama, misalnya gini,
si Koni, teman saya itu bikin film tentang vegetarian. Karena dia suku Minahasa dan banyak orang makan apapun di sana, omnivora. Iya. Tapi dia vegetarian. Oh, kan itu. Iya, sekarang dia mencapai titik itu dan dia ingin membuat film. Jadi dia film sekaligus pelaku. Mana yang lebih kuat? Ya. Kalau penulis tapi nggak melakukan, Ya. hanya kecerdasan kolektif. Maka penting namanya craft tadi. Penting untuk orang bikin film apa yang dia rasakan, yang dia ketahui. Kalau itu udah banyak, referensinya banyak, otomatis sendiri kok. Wong saya tuh Pak Indo, sekarang tiap kali jalan kesini udah jadi 3 film tadi. Sampai saya tuh jangan ada ide lagi gitu loh. Kenapa? Karena setiap kali lihat gelas berpikir sekuen, saya berpikir animasi. Itu nggak perlu dicari idenya. Ya. Setiap hari datang ratusan ide. Harus jujur dulu, harus terbiasa dulu. Ya. Makanya kita kekurangan kenapa? Karena penulisnya nggak nonton film animasi. Kalaupun nonton, yang ditonton yang versi industri aja. Ya, versi industri dan hanya nonton, bukan membaca. Nah, membaca. Gitu kan, membaca film ini kan sudah berbeda sekali gitu loh. Yang tidak diajarkan di sekolah-sekolah animasi terutama bagaimana membaca film animasi karena untuk pekerjaan penulis itu kan cuma membaca. Ya, cuma membaca. Untuk menjadi penulis hanya butuh kesepian. ini dia. Apa? Untuk bisa menulis, ya pekerjaan penulis itu hanya satu, membaca. Ya, oke. Untuk bisa menulis, kamu hanya butuh kesepian. Maka bisa jalan sunyi. bisa langsung terbuat semuanya ya. Nah, itu dia. Tanpa